Aloysius Wardi, usually called Wardi, is an Indonesian musician. He was born on 21 June 1951 in Sukoharjo, Central Java. He is an expert in the field of ethnomusicology, especially musical instruments. Swardi has created many traditional music. His works are widely displayed at home and abroad. In 1969, Swardi began studying Javanese and Bolivian musical art at the Surakarta Karawitan Conservatory. In 1973, for almost 10 years, he continued his studies at the Indonesian Karawitan Art Academy or ISKA Surakarta. He is active as an activist from the New Gamelan art movement. He is meeting with the artist Sardono Wikusumo in 1974, who invited him to play in contemporary art tour to Paris. Become the beginning of Swardi's new point of view in the field of creating contemporary work of art based on tradition. Swardi received a grant from the Fulbright Foundation to become a guest lecturer in Japanese musical art at Berlin College, Michigan University, and Wisconsin University of Medicine, United States. Swardi's work were playing in various international festivals for room, including the Jakarta Art Council Composer Week, Alum to Alum Festival London, KAIS in the United States and Canada, Asian Composer Forum in Thailand, and many more. Swardi's most important work include Onde Onde, Ngalor Ngidul, Debah Jagongan, Saksae, Planet Harmonics, Nunggak Semi, Nyugoto, and many more. Swardi, known as composer, as an experienced artist and educator, Swardi currently teaches composition, organology, study music, and ethnomusicology course at his alma mater, the Indonesian Art Institute Surakarta. Nama saya A.L. Swardi, saya mengajar di ISI Surakarta secara resmi sejak tahun 1976. Kemudian saya sebenarnya sudah pensiun secara resmi itu tahun 2016. Tapi setelah pensiun saya masih diperlukan untuk membantu mengajar di ISI Solo, sehingga saya ini mengajar sebagai tenaga kontrak. Batasan seni itu sebenarnya selalu berkembang ya. Suatu batasan kadang-kadang mengikuti apa yang terjadi, dan seni itu sendiri karena berkembang dari zaman ke zaman sehingga batasan itu juga berkembang. Kalau dulu ya, seni itu merupakan suatu karya orang, ya, buatan orang yang mana karya itu menggunakan medium, yang mana medium itu digunakan untuk mengungkapkan suatu ekspresi yang isinya ekspresi suatu nilai-nilai estetik yang ada pada jiwa seseorang. Dan nilai estetik itu diekspresikan lewat medium, sehingga medium itu disebut seni. Saya kira secara umum batasan seni itu begitu. Saya sejak kecil sering sekali mendengarkan gamelan maupun pertunjukan wayang kulit, dan dari sana saya sangat kenal dan sangat biasa dengan biasanya, dan juga ditunjang bahwa ayah saya itu seorang dalang, ya, sehingga saking terbiasanya sehingga saya itu terus mencintai karawitan atau mencintai karya seni karawitan. Itu ya sebenarnya karawitan itu ya istilah umumnya seni musik. Seni musik yang mana bunyi itu menggunakan medium gamelan, dan gamelan itu memiliki suatu tangga nada, yaitu tangga nada, slendro, dan pelok. Bentuk-bentuk instrumennya karawitan itu seperti yang kita lihat di belakang saya ini, banyak instrumen yang utamanya ada bilah, ya, kemudian ada yang berbentuk pencon, kemudian di paling belakang itu ada bentuk pencon yang digantung paling besar itu namanya gong. Nah, itu merupakan suatu ciri khas gamelan itu
ada gongnya, bentuk gong dan bilah. Itulah yang dinamakan karawitan. Ya, salah satunya karena kulinonya tadi saya tertarik, dan saya lebih tertarik dengan karawitan karena karawitan itu memang bisa menjadikan suatu jiwa seseorang menjadi halus, dan juga di mana karawitan menggunakan suatu lirik ya, yang mana lirik itu berbentuk sastra yang digunakan dalam karawitan itu isinya itu porsi terbesarnya adalah suatu pesan-pesan moral hidup manusia. Jadi moral manusia mengarah kepada kebaikan. Itu saya sangat tertarik dengan karawitan. Karena gini ya, sejak kecil saya sudah belajar gamelan Jawa. Kemudian tahun 69 itu secara resmi saya belajar secara serius, belajar gamelan secara serius, masuk ke sekolah formal yang mengajarkan khusus karawitan. Nah, di dalam kurikulum itu terdapat karawitan Jawa dan gaya yang lain ya. Nah, di sekolah saya pada waktu itu tersedia karawitan gaya Bali, karawitan gaya Sunda, karawitan gaya Jogja. Nah, dari semua gaya itu sebenarnya saya tertarik semuanya, tetapi Bali lebih tertarik karena saya melihat bahwa organi musikal karawitan Bali itu sangat berbeda dengan Jawa, Sunda, dan Jogja ya. Dan perbedaannya sangat menyolok. Yang membuat gamelan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kreativitas ya. Untuk memenuhi gamelan kreativitas, terutama gamelan-gamelan yang non tradisi. Maksudnya bukan gamelan yang sudah ada, tetapi gamelan yang bercorak baru. Ini karena saya kalau membuat suatu komposisi atau karya musik itu saya tidak puas lagi menggunakan gamelan yang sudah ada. Tidak puas bukannya kurang baik, tetapi saya ingin memperluas medium garap atau medium alat yang mana bisa bisa menciptakan suatu alat baru, dan juga sehingga alat baru itu akan memproduksi bunyi-bunyi yang tidak bisa diproduksi oleh alat-alat gamelan yang sudah ada. Itu alasan saya membuat gamelan-gamelan yang bersifat gamelan baru. Seperti ketika saya memperdalam gamelan Bali, saya pasti pergi ke Bali, belajar pada maestro-maestro yang ada di Bali. Saya pernah belajar gamelan gender wayang kepada maestro gender wayang di Bali yang namanya Bapak Imadi Grindem. Itu di Teges Pelihatan, saya belajar di sana, dan beberapa bulan kemudian belajar kendang Bali dengan Bapak Gede Mane ya, dan juga gamelan yang lain, belajar empu lain seperti Pak Barate ya, dan banyak sekali empu-empu yang saya serap. Kemudian saya juga belajar gamelan Sunda, khususnya gamelan Degung. Saya belajar pada empu Degung Pak Carmedi dari Bandung. Itu sehingga memupuk saya, memberi cakrawala pandang terhadap musik menjadi lebih luas. Itu kira-kira liku saya. Tentu saja belajar ini secara intensif, tidak asal belajar tetapi dengan sungguh-sungguh. Kalau menurut saya itu berkesan semuanya untuk negara-negara yang kunjungi ya. Tapi karena saya lebih banyak berteman di Amerika Serikat, itu di sana lebih banyak teman dan lebih banyak gamelan, dan saya paling lama mengajar di Amerika Serikat ya. Yang pertama itu 2 tahun, kemudian
kuliah juga di sana dan juga setelah itu mengajar juga di sana, itu yang paling lama. Kemudian di negeri Belanda juga sering mengajar di sana dan di sana grupnya juga maju-maju. Di Jepang juga maju-maju, di Kanada juga ada beberapa grup yang saya pernah mengajar di sana. Kemudian di Monash, di Melbourne saya pernah mengajar 2 kali, berkunjung 2 kali. Selain itu saya juga pernah kuliah di sana dan itu juga mengajar. Dan semuanya sebenarnya terkesan, tapi yang paling ini yang di Jepang itu kalau saya melihat mereka itu cara belajarnya sangat-sangat sangat intens ya. Kalau melihat cara belajarnya saya sangat terkesan dengan belajar yang dilakukan oleh kawan-kawan yang dari Jepang. Selain belajar di negaranya sendiri, mereka itu setiap tahun itu mengadakan kunjungan ke Isi Solo, mengadakan suatu session yang mana disebut summer session, artinya setiap musim panas itu mereka belajar di sini secara intensif ya. Baik itu secara bersama, belajar secara individu ya, membawa beberapa mahasiswa, kadang-kadang lebih dari 30 itu mereka datang ke sini untuk belajar. Pesan saya kepada adik-adik para pemuda-pemudi ya, tentu saja pertama dengan menggunakan istilah Jawa, ojo mati sajroning urip. Artinya apa? Jangan diam saja selama hidup. Jadi orang hidup pasti yang namanya manusia itu pasti punya mimpi. Nah, mimpi itu mesti harus diraih secara kerja keras dan Anda harus meletakkan suatu titik di depan sana dan titik itu pasti harus diraih ya. Nah, di dalam meraih titik itu jangan sampai putus asa, harus selalu kerja keras dan membuka diri itu sangat penting. Kalau tidak terbuka nanti akan seperti katak di dalam tempurung ya. Jadi pesan saya kepada adik-adik, jangan sampai takut menembus ya. Jangan sampai takut menembus suatu ruang ya. Pasti harus berani ya, berani ke depan. Seorang membuat teori itu biasanya setelah ada baru dibuat teori. Tapi seniman itu harus berada di depan ya. Bekerja dulu, membuat sesuatu yang baru. Kemudian pasti para pengkaji akan mengikuti terus membuat suatu kajian yang baru. Itu pesan saya kepada adik-adik ya. Selain itu juga pasti harus juga mencintai budaya kita sendiri. Lebih-lebih yang mana gamelan itu sekarang ini sudah diakui oleh warisan tak benda oleh UNESCO ya. Tahun kemarin ya, tanggal 15 Desember itu secara resmi sudah diumumkan bahwa gamelan menjadi warisan budaya tak benda ya oleh UNESCO. Itu saya kira pesan saya kepada adik-adik dan jangan yaitu ojo mati sakjroning urip, jangan mati dalam hidup. Terus bekerja, pasti harus terus berpikir, meletakkan titik di depan yang harus diraih ya. Dengan kerja keras pasti akan menjadikan orang itu maju. Saya kira itu pesan saya.